Menjalankan ajaran stoicisme itu perlu latihan, melakukan, latihan, melakukan, latihan, melakukan, latihan, melakukan yang tiada henti gitu ya. Melakukan apa? Melakukan fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang mempraktekkan ajaran stoicisme gitu ya, seperti episode-episode sebelumnya. Tetapi di episode kali ini saya ingin menggambarkan hidup saya 2 bulan terakhir ini gitu ya. Ya, 2 bulan terakhir ini saya mendapatkan banyak tantangan. Tantangannya sebenarnya adalah tantangan yang saya buat sendiri, karena saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya sebelumnya, gitu ya. Kenapa? Alasannya saya akan mengingatkan kembali mungkin teman-teman yang suka mendengarkan episode-episode saya. Jadi pekerjaan saya sebelumnya itu adalah seorang pelayan restoran, dan saya mendapatkan uang yang cukup besar gitu ya, cukup baik lah istilahnya. Dan dari uang itu saya bisa saving, dari uang itu saya bisa pakai untuk hal-hal yang lainnya di luar membayar kebutuhan sehari-hari gitu ya. Tetapi ada sesuatu hal yang saya rasakan, yaitu ketidakbahagiaan gitu ya. Jadi ketika kamu menanyakan apa yang membuat saya tidak bahagia dengan uang yang saya dapatkan, dengan pekerjaan yang saya miliki. Bukankah pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang mendapatkan uang banyak? Tidak selalu, gitu ya. Lalu saya berpikir keras, kenapa saya tidak merasa bahagia gitu ya. Ketika saya merasa tidak bahagia dengan apa yang saya dapatkan, yang saya dapatkan itu adalah pengetahuan ternyata. Yang saya rasakan sekarang itu adalah pengetahuan. Jadi ketika saya bekerja selama 2 tahun menjadi pelayan gitu ya di Amerika, saya tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup saya, terutama dalam karir gitu ya. Karena ya pelayan toko itu ya begitu-gitu aja gitu. Datang melakukan hal yang sama setiap hari. Dan ya uangnya besar, tetapi bagi saya ternyata that is nothing gitu ya, dan saya berpikir bahwa ini adalah yang dimaksud oleh ajaran stoicisme gitu ya. Jadi uang itu bukan berada di dalam kendali kita, maksudnya itu adalah uang itu bukan sumber dari kebahagiaan yang ingin kamu capai gitu ya. Tetapi stoicisme itu somehow merasa bahagia ketika dirinya itu berada di dalam lingkaran kesulitan, gitu ya. Apakah kesulitan itu buruk? Tidak. Apakah kebahagiaan itu baik atau kemudahan itu baik? Tidak. Jadi sifat kemudahan dan kesulitan itu sifatnya sama-sama sementara, gitu ya. Tetapi ketika hidup kita atau ketika kita berpikir kemudahan itu dapat dicapai dengan
memiliki uang yang banyak itu salah. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, kesulitan itu akan datang. Dan kita tidak akan merasa bahagia dengan kesulitan itu dengan berapa banyak pun uang yang kita miliki gitu ya. Jadi di dalam hidup kita itu akan merasa akan menghadapi sebuah kesulitan. Tetapi kesulitan itu tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kesulitan itu bisa diselesaikan dengan cara berlatih menghadapi kesulitan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan. Gitu ya. Jadi yang kemarin saya pikirkan itu, okay, I'm not happy with my job. Karena saya tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup saya. Saya tidak mempelajari hal yang baru dalam hidup saya. Mungkin itu alasannya, ya itu bukan alasan juga ya. Mungkin itu alasan saya, mungkin saya membuat podcast, saya membaca buku, saya berlari karena saya ingin mempelajari sesuatu hal yang baru gitu ya. Makanya saya membaca buku itu buku yang bervariasi gitu ya, tidak hanya buku tentang stoicisme, tetapi membaca buku yang lainnya juga gitu. Dan lari itu meskipun olahraganya sama setiap hari, tetapi setiap hari itu ada hal yang saya pelajari. Dan itu mungkin kenapa saya menyukai lari. Meskipun pertamanya itu alasan saya berolahraga itu adalah untuk menantang diri saya untuk hidup di dalam ketidaknyamanan. Dan begitu juga membaca buku. Membaca buku itu tidak nyaman bagi semua orang. Tetapi ya kamu harus bertahan, harus endure gitu, harus menahan diri kamu atau bertahan hidup di dalam ketidaknyamanan. Gitu ya. Jadi saya keluar dari pekerjaan saya karena saya berpikir bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak mempelajari hal yang baru. Gitu ya. Oke, duit dapat banyak, tetapi duit saya itu, uang saya itu yang saya dapatkan di pekerjaan yang lama itu sejalan dengan waktu yang terbuang, gitu, ngerti nggak? Jadi saya tinggal di Amerika. Di Amerika itu adalah negara yang gajinya itu rata-rata semua pekerjaan itu adalah per jam. Jadi ketika kamu bekerja 3 jam dengan gaji misalkan $1, ya kamu bisa dapat $3 sehari. Misalkan ini ya, misalkan. Jadi ketika kamu ingin mendapatkan uang lebih banyak, maka kamu harus kerja lebih banyak lagi. Dan itu it doesn't make sense for me anymore gitu ya. Karena apa? Karena saya ingin mendapatkan yang lebih selain dari uang gitu ya. Tetapi apa itu maksudnya? Apa itu yang ingin saya dapatkan? Yaitu pengetahuan dan pengalaman yang baru gitu ya. Rasa yang baru. Apakah itu normal? Normal saja. Banyak kok banyak orang yang mengejar pengetahuan atau mengejar pengalamannya daripada uangnya gitu. Salah satunya ya orang-orang yang sukses. Karena orang-orang yang sukses itu alasannya itu bukan uang. Mereka itu melakukan sesuatu itu bukan dengan alasan uang, tetapi dengan alasan ya mereka mendapatkan pelajaran yang baru dengan apa yang mereka lakukan setiap hari. Gitu ya. Dan makanya saya itu keluar dari pekerjaan itu lalu saya pindah ke pekerjaan lain. Dan apakah pekerjaan yang baru ini membuat saya bahagia? Somehow yes gitu. Somehow yes. Somewhat yes gitu ya. Jadi kenapa membuat saya bahagia? Karena saya mempelajari hal yang baru. Terus terang, saya jelaskan di sini, uangnya itu tidak lebih besar, bahkan tidak sama dengan uang yang saya dapatkan di pekerjaan yang sebelumnya gitu ya. Jauh sekali berbeda.
Tetapi ada sesuatu hal yang membuat saya sangat bahagia, yaitu hal yang baru yang saya pelajari, yang saya lakukan. Dan ini adalah tantangan saya. Saya adalah seorang supervisor sekarang di sebuah restoran, di sebuah hotel, restoran supervisor di sebuah hotel, dan saya merasa happy gitu ya. Jam kerja lebih panjang, duit lebih sedikit, tetapi I feel content. I feel happy about it. Gitu ya. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang harus kamu tahu juga, harus kamu rasakan juga, gitu ya. Dan kamu harus melakukan semua ini bukan karena passion. Ya, saya tidak percaya dengan passion ya. Mungkin semua orang stoik itu tidak percaya dengan passion. Karena dalam kamus itu passion itu adalah uncontrollable emotion gitu ya. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan itu tidak baik gitu ya. Yang harus kamu lakukan adalah melakukan sesuatu dengan kecintaan. Dengan cinta kamu terhadap sesuatu gitu ya. Dan yang saya cintai sekarang adalah belajar dan mengalami sesuatu hal yang baru, melihat sesuatu hal yang baru gitu ya. Dan itu yang harus dilakukan ketika kamu ingin menjadi seorang stoik gitu ya. So, ketika kamu merasakan sesuatu, kamu itu harus fokus, harus meditate, tulis di dalam jurnal kamu, kenapa saya merasakan ini gitu ya. Kenapa saya merasakan ketidakbahagiaan ini? Ketika saya merasakan ketidakbahagiaan ini karena ketidaknyamanan dalam hidup, maka yang harus kamu lakukan adalah memaksa diri kamu untuk merasa nyaman di dalam hidupmu gitu. Lalu ketika kamu merasa bahagia, oke, kenapa ya saya bahagia ya? Oh, saya bahagia karena memiliki uang yang banyak gitu ya. Tetapi kamu harus tanyakan lagi, apakah uang itu menjadi sumber kebahagiaan kamu? Benar-benar salah satu-satunya sumber dari kebahagiaan kamu? Ketika uang itu menjadi sumber dari kebahagiaan kamu, berarti kamu itu salah gitu. Bahagiaan kamu itu adalah hal yang salah dalam stoicisme ya. Bukan berarti kamu tidak boleh memiliki uang yang banyak, bukan, tetapi kamu harus paham bahwa uang itu adalah bukan sumber dari kebahagiaan kamu. Gitu ya. Jadi setelah kamu merasa bahagia, kamu itu harus tahu gitu ya. Atau ketika kamu tidak merasa bahagia pun kamu harus tahu apa alasannya. Gitu ya. Dan harus selalu mempertanyakan kepada diri kamu gitu ya. Karena filsafat itu kan membongkar semuanya gitu ya. Dan filsafat stoicisme itu membongkar diri kamu gitu ya. Kenapa saya merasakan hal seperti ini? Salah satunya ketika kamu ingin tahu kenapa kamu begini atau alasan kamu merasakan sesuatu, maka ya kamu harus melakukannya. Kayak gitu ya. Jadi demikian episode kali ini. Semoga kamu bisa mengerti apa yang saya katakan. Dan beberapa minggu ini saya sudah membuat beberapa episode mengobrol dengan orang lain gitu ya. Dan ini semakin membuka wawasan saya dan membuka atau membuat diri saya lebih pede untuk ngobrol di depan orang gitu ya. Dan ini pun menjadikan media sebagai saya belajar untuk mengobrol dan menyampaikan isi kepala saya, terutama pemahaman saya tentang stoicisme gitu ya. Jadi demikian episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify
dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.